Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalau kemarin kita membahas tentang ini Kak Dina apa? Proses masuk untuk menjadi apoteker di rumah sakit atau tahapan tesnya. Nah, kali ini kita membahas tentang apa saja sih tugas apoteker di rumah sakit seperti itu. Nah, kalau di industri farmasi kan itu apoteker kurang lebih dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya apoteker di bagian produksi, apoteker di bagian QC, apoteker di bagian QA. Nah, kalau di rumah sakit itu pembagiannya seperti apa sih, Kak? Sebenarnya pembagiannya itu tergantung dari masing-masing rumah sakit karena tiap rumah sakit itu punya ininya sendiri-sendiri kan. Cuman yang paling umum pembagiannya itu apoteker di rawat jalan dan rawat inap gitu. Kalau tugasnya sebenarnya udah sesuai dengan undang-undang itu Permenkes tupoksinya apoteker di rumah sakit. Berarti apoteker di rawat jalan sama rawat inap. Iya, secara garis besar. Di rumah sakit pasti ada apoteker di rumah sakit, rawat inap dan logistik. Pengadaan. Rawat inap, logistik, rawat jalan. Iya. Oke. Tuh. Cuman di beberapa rumah sakit itu ada beberapa lagi yang berbeda. Contoh di rumah sakit aku yang sekarang itu ada apoteker khusus untuk kemoterapi. Jadi apotekernya tugasnya apa? Tugasnya buat ngitung dosis setiap pasien, terus menyiapkan obatnya, dispensing obatnya gitu. Khusus untuk itu. Pasien yang menjalani khusus untuk pasien kemo, dan dia juga melakukan pengadaan obat, pengadaan atau logistik, cuman dia melakukan order obat ke bagian pengadaan. Tuh. Oh, berarti di tempatnya Kak Dina sekarang itu ada apoteker rawat jalan, rawat inap, logistik dan kemo. Ya, ada lagi apoteker farmasi klinis. Gitu. Itu apa itu, Kak? Apoteker farmasi klinis. Nah, apoteker farmasi klinis ini tugas utamanya itu dia visit ke pasien. Visita ke pasien, kemudian mengisi rekam medis karena kan biasanya akreditasi itu menuntut rekam medis itu nggak cuma diisi oleh perawat ataupun dokter, tapi apoteker juga harus mengisi, kemudian ahli gizi juga harus mengisi. Nah, itu tugasnya farmasi klinis. Kemudian selain untuk mengisi rekam medis dan visit, dia juga memastikan obat-obatan yang dipakai pasien sebelumnya itu apa sebelum masuk, kayak rekonsiliasi obat kayak gitu. Memastikan pasien itu sebelum masuk itu obat rutinnya apa aja gitu. Kan ada beberapa pasien yang harus minum beberapa obat rutin, kayak pasien jantung atau pasien diabetes pasti harus minum obat rutin dan nggak cuma satu obat. Nah, kita memastikan dosisnya berapa, jenis obatnya apa, minumnya berapa kali sehari kayak gitu. Soalnya kan belum tentu pasien yang masuk itu dokter spesialisnya itu juga di rumah sakit yang sama, di rumah sakit. Jadi kita itu memastikan obat-obatan apa aja yang rutin dia minum dan memastikan itu tetap kami konsulkan ke dokter untuk dilanjutkan atau tidak kayak gitu. Oh, gitulah. Kak, itu bukannya tugas dari apoteker rawat inap ya, Kak? Oh, bukan. Nah, kalau di rawat inap di rumah sakit Kak Dina itu tugasnya seperti apa? Job desk-nya? Iya, kalau secara umum job desk-nya yang pertama pasti melakukan pemesanan obat ke bagian logistik. Jadi logistik itu akan memesankan obat kalau apotekernya itu meminta, kayak misalkan kita amlodipin 10 mg pesen 5.000 gitu. Nah, itu tuh yang menentukan apoteker farmasi rawat inap. Nanti bagian logistik dia yang memesankan dan pengadaan aja gitu. Oh gitu. Oh, berarti yang ngasih KIE itu Farklin. Yang ngasih KIE tetap Farklin, farmasi klinis gitu. Oh, gambaran besarnya apoteker rawat inap bagian itu yang ngitung-ngitung persediaan obat, kemudian memastikan obat-obatan itu yang kan kalau di rumah sakitku UDD. Jadi memastikan kayak unit dispensingnya. Iya, cara pemberiannya dia sebelum, sesudah, bersama gitu. Dengan segelas air. Memastikan etiket-etiket yang diberikan itu benar, verifikasi semuanya. Kemudian verifikasi juga bilingan obat itu juga apoteker. Kayak misalkan
resepnya misalkan Aspilet 10 2 kali 1, bilingannya ternyata 15. Nah, itu nanti yang kena tegur apoteker karena semua bilingan tuh harus lewat apoteker dulu. Billing itu tagihan nggak? Billing itu iya tagihan, kayak memasukkan pesanan gitu. Oh, memasukkan pesanan ke sistem komputer perhitungannya. Iya, nah itu kan yang memasukkan. Biar nggak ngerugi gitu. Iya, kan? yang memasukkan kan bukan apoteker, cuman yang verifikasi apoteker. Oh, yang gitu. memasukkan bukan apoteker tapi yang verifikasi apoteker. Iya. Itu sih kalau gambaran secara umum tugasnya di farmasi rawat inap kayak gitu. Berarti rawat jalan juga sama. Sama. Kemudian juga ini sih tugas tambahannya juga yang apoteker di rawat jalan, rawat inap itu konfirmasi ke dokter kalau misalkan ada interaksi obat ataupun ada obat yang tidak tersedia ataupun ada ketersediaan obat, misalkan dokternya minta merek A ternyata kita nggak punyanya merek B cuman kandungannya sama, itu yang bagian verifikasi bagian konfirmasi ke dokter itu apoteker di rawat inap dan rawat jalan. Oh gitu. Oke, berarti rawat jalan, rawat inap, kemo, logistik, terus ada lagi nggak? Udah sih. Farklin. Iya, Farklin udah sih itu. Cuman di aku tuh apoteker rawat jalannya dibagi dua, bagian umum dan asuransi sama bagian BPJS gitu. Rawat jalan. Rawat jalan itu sama-sama rawat jalan. Asuransi BPJS. Jadi umum asuransi jadi satu, BPJS satu. Oh gitu. Itu maksudnya gimana Kak? Bedanya di pemesanan obat sih sama jenis obatnya. Jadi kalau pasien-pasien umum dan asuransi itu apotekernya harus teliti dan jeli memastikan kalau obat-obatan itu tercover sama asuransi tersebut. Jadi itu kadang itu asuransi ada yang nggak ngejamin. Iya, nggak nge-cover obat gitu. Waktu itu ini sih sedikit cerita pengalaman. Ya. Unit saya, kepala saya atau manajer saya itu periksa ke rumah sakitnya kakak. Oh, iya. Nah dari rumah sakitnya kakak itu bilang ibunya dari PLN ya. Oh, gitu. Ini soalnya nggak ke cover. Nah terus unit saya, kepala saya itu bilang, unit saya bilang aja kita bukan dari PLN gitu. Coba berarti itu ya, berarti nggak sekedar kita ngasihkan obat ya berarti. Iya benar. Oh gitu, jadi ngasih obat sesuai di cover Sesuai, nggak? iya, sesuai formulariumnya masing-masing asuransi. Oh, formulir masing-masing asuransi. Iya, asuransi kan pasti punya Oh, asuransi sama BPJS beda ya? Beda, kalau BPJS ikut Fornas. Ikut Fornas. Formulasi nasional, iya. Next. Oh gitu ya Kak. Terus selain itu? Udah sih sejauh itu ya, berarti rawat jalan, rawat inap, Farklin, kemo, sama di bagian logistik. Oh gitu, rawat jalan nanti itu dibagi lagi, ada umum, asuransi, BPJS. Oh berarti banyak ya Kak apotekernya di rumah sakitnya Kakak? Iya, sejauh ini cukup lah mengcover. Itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah ya? Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Rumah sakit tipe B, apotekernya sejumlah berapa, iya. C sejumlah berapa. Oh. Tapi tiap rumah sakit itu bisa berbeda-beda ya? Bisa beda-beda. Nah, iya, terus ini job desk-nya juga bisa beda-beda. Soalnya kalau di rumah sakit saya sekarang itu apoteker itu ikut shift. Jadi dia itu pagi sama siang gitu. Tapi ada beberapa rumah sakit kan yang apotekernya adanya di shift pagi aja gitu. Tergantung rumah sakitnya masing-masing. Tapi secara garis besar sih tugasnya sama, sesuai Permenkes itu aja. Oke, terima kasih Kak Dina info sharingnya tentang apa aja sih tugas apoteker di rumah sakit. Ternyata itu banyak ya. Ada rawat jalan, rawat inap. Saya kira cuma apoteker di rumah sakit ya udah satu aja kasih obat gitu. Oh enggak ya, dibagi-bagi dan memiliki job desk masing-masing demi menjamin kesehatan pasien dan keselamatan pasien. Oke kawan-kawan, sekian dulu pembicaraan podcast kali ini tentang tugas apoteker di rumah sakit. Nah mungkin dari kalian kalau ada yang ingin dibahas selanjutnya terkait tugas apoteker yang ada di rumah sakit, nanti tulis saja di kolom komentar, kita akan bahas. Oke, terima kasih, see you, and terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.